Kita lanjutkan ke nomor 19 ya tadi ya, kita terputus. Benda terletak di depan cermin seperti gambar, terbentuk bayangan nyata dengan perbesaran 2 kali, perbesaran itu M. Jika benda digeser sejauh 8 cm menjauhi cermin, bayangan yang terbentuk bagaimana? Nah, ini begini anak-anak. Jadi kalian perlu tahu bahwa ruang benda plus ruang bayangan itu sama dengan 5. Benda itu kalau dia di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. Jadi jumlahnya harus 5. Kalau bendanya di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3. Jumlahnya harus 5. Jika benda di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Mana ruang 1, 2, 3, 4? Itu seperti ini. Ini F-nya. Ini R atau M-nya atau R-nya ya. R itu 2 kali F. Jadi kalau F-nya 10, maka R-nya 20. Nah, F-nya 15, R-nya 30 dan seterusnya. Jadi ruang 1 itu di sini, ruang 2 itu sini, ruang 3 sini, ruang 4 itu di belakang cermin. Kalau bendanya di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3 dan seterusnya. Nanti kalau benda dan bayangan itu di ruang 3 dan 2, maka sifatnya nyata terbalik. Kalau bendanya di ruang 1 dan 4, maka sifatnya tegak maya. Ingat ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan diperkecil atau diperbesar? Menentukan diperkecil atau diperbesar itu seperti ini. Bendanya misalkan di ruang 2, maka bayangannya di ruang berapa anak-anak? Betul sekali, di ruang 3. Nah, di ruang 3. Nah, 2, 3, dari angka 2 ke 3 berarti dia semakin besar. Jadi sifatnya tadi ingat ya, 2, 3 itu nyata terbalik, maka sifatnya nyata terbalik diperbesar. Paham? Nah, sekarang kita dari soal sebelum ke soal ini saya kasih rumus terlebih dahulu bahwa rumusnya M itu adalah SI per SO atau bisa juga HI per HO. Sedangkan F itu seper F sama dengan seper SO plus seper SI. Nah, dari soal itu bisa kita tahu ternyata pertamanya jarak bendanya adalah 15, jarak bendanya SO-nya 15. Maka kita harus tahu dulu berapa F-nya. Nah, karena kita F-nya belum tahu dan SI-nya belum tahu, kita harus cari dulu SI-nya. Dari mana? Dari perbesaran. M sama dengan SI per SO. M-nya 2, SI-nya kita cari, SO-nya berapa anak-anak? 15. Jadi kita bisa tahu SI-nya adalah 30. Ingat-ingat ya, ini SI-nya 30. Kita hapus dulu. Nah, SI-nya 30, sekarang kita cari F-nya. Bagaimana cari F-nya? Ini ya. 1 per F sama dengan 1 per SO-nya tadi berapa? 15 plus SI-nya 30. Kita samakan penyebutnya 30. Ini 2, ini 1, berarti 3 per 30. Jadi kita tahu F-nya adalah 30 per 3 sama dengan 10. Nah, sekarang kita sudah tahu kalau F-nya itu 10. Sekarang kita lihat dulu di sini gambarnya awalnya. Ya, awalnya itu dia ada di SO-nya adalah di 15 cm. Ya, 15 cm. Nah, sekarang digeser sejauh 8 cm, berarti dari cermin menjauhi cermin. 15 ditambah 8 berapa anak-anak? Ya, 23. Jadi kita tahu dulu F-nya. F-nya tadi ternyata berapa? 10. Berarti kalau di sini 10, di sini 20. Karena bendanya digeser sejauh 8 cm, maka dia ada di mana? Dari awal 15 digeser 18, berarti dari awal 15 terus dia geser lagi 8 sehingga dia ada di 23. Ada di ruang berapa ini? Ya, betul sekali, dia ada di ruang 3. Karena di ruang 3, maka bayangannya ada di ruang berapa? Iya, di ruang 2. 32 tadi apa? Nyata terbalik. Angka 3 ke 2 berarti apa? Diperkecil. Berarti jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan. Cacat mata. Ingat ya anak-anak ya, cacat mata. Cacat mata itu apa? Nah, ini saya mau kasih degal ya. Degal itu lawannya deking. Nah, masalah ini kita kasih kata kuncinya cacat mata anak-anak. Cacat mata itu
Ada miopi, hipermetropi, presbiopi. Nah, sekarang yang mau saya kasih tahu adalah miopi terlebih dahulu. Miopi, ada kata kuncinya Dek Rina Raja Micek. Nah, Dek Rina Raja Micek. D itu depan, Rina itu retina, depan retina. Berarti kalau dia bayangannya jatuh di depan retina, maka namanya adalah rabun jauh, menggunakan kacamata miopi, menggunakan lensa cekung. Jadi kalau dia di depan retina, namanya rabun jauh, nama lainnya miopi, menggunakan lensa cekung. Berarti kalau kebalikannya di belakang retina, namanya adalah hipermetropi atau rabun dekat, menggunakan lensa cembung atau lensa positif. Ingat-ingat ya ini ya, depan retina itu namanya rabun jauh itu nama lainnya adalah miopi. Miopi. Nah, berarti jawaban yang di sini yang benar adalah B. Oke, lanjut. Perhatikan gejala alam berikut. Gejala alam biotik itu berarti yang hidup ya anak-anak ya. Yang coba perhatikan pernyataan nomor 1. Permukaan air danau membeku. Air danau itu bukan biotik ya. Nomor 2, tumbuhan, betul. Berarti jangan jawab yang ada angka 1-nya. Tumbuhan betul. Tumbuhan spora, tumbuhan paku menjadi protalium. Yang nomor 3, seekor harimau. Yang nomor 4, bertambahnya tumbuhan enceng gondok, betul. Berarti itu yang biotik. Kalau yang nomor 5 itu adalah abiotik. Berarti jawabannya yang C. Lanjutkan. Seekor lipan yang sedang berjalan tiba-tiba tubuhnya melingkar ketika disentuh. Kejadian ini namanya apa? Kemampuan? Ya, betul, iritabilitas. Sudah tahu ya, iritabilitas itu adalah peka terhadap rangsang. Kalau adaptasi apa? Ya, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nomor 23 selanjutnya. Gambar itu ya. Gambar di atas merupakan contoh dari hewan titik-titik. Wah, itu ada udang. Apa sih udang itu? Nah, udang itu nama lainnya, udang-udangan itu nama lainnya adalah krustasea. Adalah kelompok besar dari arthropoda. Ya, arthropoda itu terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan dan biasanya dianggap sebagai suatu subfilum. Nah, jadi ini udang-udangan itu atau krustasea udang ini termasuk ke dalam krustasea. Nah, apa sih ciri-ciri krustasea itu sendiri? Jadi ciri krustasea itu mempunyai 2 lubang kelamin pada belakang dada. Kemudian badan belakang pada udang itu melengkung diakhiri dengan ekor. Terus dia bernafas menggunakan insang. Pada bagian kepala itu dilindungi dengan kulit yang keras atau karapas. Sistem peredaran darahnya itu terbuka dan fertilisasinya adalah internal ya. Itu ciri-ciri dari krustasea. Jadi krustasea itu contohnya ada udang-udangan ya. Oke. Jadi krustasea itu contohnya tadi ada apa saja tadi anak-anak? Ada udang ya, kemudian ada ketam, ada kepiting, ada rajungan. Itu contoh dari krustasea. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Berikut ini adalah interaksi antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Simbiosis mutualisme. Mutualisme itu apa? Mutualisme itu adalah saling menguntungkan ya. Nomor 1, ikan hiu dengan ikan remora. Apakah saling menguntungkan? Nah, ikan hiu dengan ikan remora itu ada yang berpendapat bahwa dia adalah komensalisme karena ikan hiu ikan remora itu dia bersembunyi di belakangnya ikan hiu dan ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Kemudian benalu dengan pohon mangga itu adalah simbiosis parasitisme. Bunga dengan lembah ya mutualisme. Akar tanaman polong-polongan dan bakteri rhizobium ini adalah simbiosis mutualisme karena rhizobiumnya itu mengikat nitrogen dan tanamannya itu dia akan mendapatkan nitrogen
Jadi bu guru ulangi hubungan antara rhizobium dengan akar tanaman atau kacang-kacangan atau polong-polongan ini mutualisme karena bakteri itu mendapatkan zat hara dari tanaman tersebut dan tanaman tersebut akan mendapatkan nitrogen dari rhizobium ini. Jadi sama-sama untung gitu ya. Jadi jawabannya yang mana anak-anak? Oke, 2, 3, dan 5. Kerbau dan burung jalak juga betul. Kita lanjutkan. Pemakaian pestisida yang secara terus-menerus selain mencemari lingkungan juga dapat memberikan dampak negatif yang lain, yaitu apa ini? Ya, resistensi serangga terhadap pestisida. Betul sekali. Selanjutnya, termasuk logam berat berbahaya yang mencemari Citarum, logam beratnya. Sungai Citarum adalah salah satu dari sekian sungai yang paling tercemar. Sebuah investigasi mengenai bioakumulasi mengungkapkan bahwa zat berbahaya seperti arsen, kadmium, tembaga, nikel, timbal ditemukan dalam kadar yang tinggi pada 2 spesies ikan yang biasa dimakan. Pencemaran oleh limbah organik seperti deterjen, hidrogen sulfida, amonia, dan metana meningkatkan kadar BOD dan COD. Nah, logam beratnya apa saja? Sudah ada pada bacaan, yaitu ada timbal, ada nikel, dan ada tembaga. Berarti jawabannya yang B. Lanjut. Polutan yang menyebabkan pencemaran lubang ozon. Ozon itu dia akan semakin menipis karena adanya CFC atau klorofluorokarbon ya. Klorofluorokarbon itu biasanya dihasilkan oleh asis, lemari es seperti itu ya. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke 28. Pada masyarakat petani kedelai, maka untuk meningkatkan nilai gizi dan bisa memenuhi kebutuhan protein masyarakat dapat menerapkan bioteknologi konvensional. Contoh bioteknologi yang dilakukan adalah memanfaatkan Rhizopus oryzae untuk membuat tempe. Ya, betul sekali. Yang A. Kalau Neurospora sitopila itu membuat oncom, Acetobacter silinum untuk apa anak-anak? Silinum untuk membuat nata de coco, Saccharomyces untuk membuat tape. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar. Nah, ini kalian harus tahu ya. Yang depan, yang Y itu adalah bicep. Yang X itu adalah tricep. Bicep, tricep. Pernyataan yang benar terkait gambar ketika tangannya seperti itu ya anak-anak ya. Maka yang berkontraksi yang mana? Ketika tangan kita itu diangkat ke atas, maka yang berkontraksi adalah bicepnya. Ya, bicepnya, dan tulang B-nya akan tertarik sehingga jawabannya yang B. Ketika tangannya itu dikeataskan atau dinaikkan ke atas, maka kalau kita pegang itu otot yang depan itu akan berkontraksi ya. Jadi jawabannya yang B, bicepnya berkontraksi. Selanjutnya enzim yang terdapat pada huruf X. X itu pankreas. Nah, ini kita perlu ingat-ingat dulu ya. Jadi ada lambung, ada lambung, ada pankreas. Ada hafalannya ini anak-anak nih. Kalau lambung itu, lambungku perih. Jadi di lambung itu ada pepsin, renin, HCl. Pepsin, renin, HCl. Pepsin itu mengubah protein menjadi asam amino. Renin itu menggumpalkan susu. HCl itu untuk membunuh kuman. Ini ada di lambung ya, di lambung. Sedangkan pada pankreas, PLTA. Pankreas itu menghasilkan lipase, tripsin, amilase. Lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak, tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Berarti dari beberapa tadi, maka jawabannya yang C. Kita lanjutkan peredaran darah. Perhatikan gambar di bawah ini, bagan yang dilalui oleh peredaran darah besar. Nah, ini ada hafalannya lagi nih anak-anak nih. Nah, di sini ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar ini harus bisa. Nah, kalau kecil itu sudah basi. Bisa bilik kiri, serambi kanan. Jadi peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri ke seluruh tubuh ke serambi kanan.
Kalau basi berarti dari bilik kanan ke paru-paru ke serambi kiri. Ingat ya. Jadi peredaran darah besar itu bisa bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan. Jadi dari pertanyaan ini, peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Yang mana bilik kiri? Betul sekali, yang huruf B. B kemudian menuju ke seluruh tubuh, yaitu keempat, kemudian ke A, kemudian ke 3 dan ke D. Jawabannya yang B. Lanjut, apakah kelainan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernapasan? Iya, betul sekali, asma. Asma itu menyempitnya saluran pernapasan. Pembentukan urin yang benar, diingat-ingat, pembentukan urin yang benar dimulai dari filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Filtrasi itu penyaringan, reabsorpsi itu penyerapan kembali, augmentasi itu penambahan zat. Hasilnya kalau filtrasi urin primer, reabsorpsi urin sekunder, augmentasi urin yang sesungguhnya. Filtrasi, reabsorpsi, augmentasi ya. 34. Perhatikan gambar di atas. Jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan salah satu jaringan penyusun. Jaringan X disebut jaringan karena itu bentuknya seperti pagar, maka namanya jaringan pagar atau jaringan palisade. Fungsinya untuk apa? Untuk fotosintesis. Selain X itu juga ada bunga karang ya. Bunga karang itu di bawahnya palisade. Itu juga fungsinya untuk fotosintesis. Kemudian yang atas itu namanya adalah jaringan epidermis untuk melindungi. Kalau di bawah itu biasanya ada lubang atau mulut daun, itu namanya stomata untuk melindungi untuk keluar masuknya zat. Nomor 35. Bakteri Treponema pallidum menyebabkan penyakit sifilis ya anak-anak ya, atau raja singa. Jadi raja singa itu disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Selanjutnya nomor 36. Berikut organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan kecuali. Jadi sel tumbuhan itu yang tidak dimiliki oleh hewan antara lain kloroplas. Kloroplas itu punyanya tumbuhan tetapi hewan tidak punya. Kemudian kalau tumbuhan itu vakulanya besar, kalau hewan itu vakulanya kecil. Jadi bedanya tumbuhan dan hewan, kalau bisa kita buat kata kunci, tumbuhan itu punyanya begini. Seli kecil, sentriol, lisosom, vakuola kecil, itu yang dimiliki oleh hewan. Ini yang dimiliki oleh hewan, sentriol, lisosom, vakuola kecil. Kalau tumbuhan itu dia mempunyai dinding sel dan kloroplas serta vakuolanya besar. Maka di sini jawabannya yang A. Selanjutnya teknik berikut adalah masih ingat ya, di situ merupakan kultur jaringan. Kalau inseminasi buatan masih ingat, inseminasi buatan itu menyuntikkan ke tubuh jantan secara buatan ya. Kita lanjutkan. Berapakah perbandingan akhir dari dihibrid? Nah, ini perbandingan ya, perbandingan dari yang dilakukan oleh Mendel ini adalah menghasilkan 9331. Oke. Kita lanjutkan amplitudo. Amplitudo itu dilihat bukitnya, nak. Bukitnya. Kalau dari bawah sampai ke atas itu 2 meter, maka amplitudonya itu separuhnya itu berarti berapa? 1 meter. Lanjutkan ke nomor 40. Nah, ini berdasarkan gambar maka kuat arusnya. Nah, kita lihat di sini terlebih dahulu. Oke, kita ganti gambarnya ke sini. Bisa disimak baik-baik. Jadi gambarnya seperti ini. Seperti ini, kemudian ini di atas ada, kemudian seperti ini. Nah, karena kita disuruh mencari I, maka kita harus mengetahui dulu R-nya. Ini dirangkai secara paralel. Nah, paralelnya itu ada 6 sama 6. Karena angkanya sama, maka bisa kita buat 6 per jumlahnya itu berapa? 2. Berarti sama dengan 3. Nah, karena ini sudah kita paralelkan, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini ada 4, ini 3, ini 1. Nah, ini sudah seri, berarti ini R totalnya 4 ditambah 3 ditambah 1, sehingga sama dengan 8. Nah, sekarang kita cari I-nya. I-nya bagaimana rumusnya? I sama dengan V
V per R. V-nya tadi 12, R-nya 8, maka jawabannya sama-sama dibagi 4, 3, 2. 3 dibagi 2, 1,5. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan nomor 41. Nah, ini diperhatikan baik-baik. Perlakuan terhadap gambar 3. Ini adalah percobaan SAK, anak-anak. Percobaan SAK itu percobaan yang membuktikan apakah fotosintesis itu menghasilkan amilum atau karbohidrat. Jadi percobaan SAK itu, kami ulangi, percobaan SAK adalah percobaan yang membuktikan adanya amilum atau karbohidrat. Nah, kita mulai dari nomor 1 itu daunnya ditutup dengan kertas perak atau aluminium foil, supaya kita tahu yang ditutup kertas perak itu ternyata dia tidak ada fotosintesis karena tidak terkena cahaya matahari. Kemudian di nomor 2 dilihat baik-baik. Nomor 2 itu daun direbus dengan air untuk mematikan sel daun. Jadi dia direbus, fungsinya untuk mematikan sel-sel daun. Kemudian yang nomor 3 itu dia dimasukkan ke dalam alkohol panas, fungsinya untuk melarutkan klorofil. Di nomor 4 itu dia fungsinya untuk ditetesi lugol atau iodin. Kalau dia berwarna biru kehitaman atau biru tua, maka percobaan tersebut atau daun tersebut mengandung karbohidrat atau amilo. Jadi tujuan dari nomor 3 adalah nomor 3 itu direbus dengan alkohol. Jadi tujuannya untuk melarutkan klorofil. Kita lanjutkan ke nomor 42. Mudah sekali nomor 42. Salah satu upaya untuk menjaga terbebas dari penyakit adalah membuang sampah sesuai tempatnya. 43. Rel kereta api setiap sambungan dibuat renggang bertujuan tidak melengkung ketika terkena panas. Nah, ini anak-anak yang bisa kita sampaikan, semoga dilancarkan dalam PTS besok. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.